Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, mohon izin dalam perjalanan sehingga tidak bisa sempurna dalam penampilannya. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan wa yambaghi an yurattila qira'atahu. Sangat dianjurkan pembaca Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an dengan tartil. Wa qad ittafaqal ulama radhiyallahu anhum ala istihbab tartil. Dan para ulama telah bersepakat bahwa membaca dengan tartil itu disunnahkan. Sebagaimana firman Allah, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, sebagian ulama menjelaskan disebut tartil dari segi teknis tajwiduhu wa ma'rifatu wuqufi. Teknis tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukumnya dan sesuai dengan ketepatan wakaf-wakafnya. Dari segi jeda, maka tartil itu bacaan yang agak lambat, ya. Sabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan teknis baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfa-harfa. Bacaan Rasulullah itu sangat jelas terdengar huruf per hurufnya. Riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Maka di lapangan yang dimaksud harfa-harfa ini ada yang mengharuskan dengan bacaan yang tidak terlalu cepat, ya. Sebaliknya ada yang tetap membolehkan, ya, walaupun cepat selama masih jelas huruf per hurufnya, maka masih dalam kategori tartil walaupun tidak ideal, ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu mungkin bisa buka YouTube, ya. Ya, buka YouTube. Ada namanya tilawah zamzamah, ya. Tilawah zamzamah itu maksudnya tilawah dengan speed yang cepat, ya. Namun huruf-hurufnya, mat-matnya, hukum-hukumnya tetap terlaksana. Nah, untuk tilawah gaya zamzamah ini, ya, paling tidak dibolehkan, kalau nggak disebut
Kalau nggak mau disebut dianjurkan, maka tetap dibolehkan karena huruf-hurufnya masih jelas. Ya. Kira-kira gimana bacaan Zamzamah? Dia bacaan yang sangat cepat ya. Misalnya kita baca awal Al-Baqarah dengan Zamzamah alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bandingkan dengan tartil yang standar alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya. Saya berpendapat memang atau mendukung pendapat yang membolehkan selama untuk sebuah kebutuhan tertentu. Ya. Misalnya apa kebutuhan tertentu itu? Misalnya untuk bagi penghafal Quran untuk meraih jumlah murojaah yang agak banyak. Nah, kalau dengan Zamzamah itu paling tidak maksimal 30 menit selesai satu juz. Ya. Jadi kalau mau mengulang hafalan 5 juz, kira-kira 2,5 jam selesai. Sehingga dia bisa melakukan kegiatan yang lain. Dan bisa jadi cukup beralasan bagi sebagian ulama atau sebagian pembaca Al-Quran tidak setuju dengan bacaan Zamzamah, ya. Atau mungkin istilah lain hadir yang lebih cepat, ya, karena memang mengurangi kualitas tadabbur. Dia manusia tidak konsentrasi kepada isinya, tapi konsentrasi kepada target atau perolehan bacaan. Wa an Muawiyah ibnu Qurrah an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath farajja'a fi qira'atihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Muawiyah bin Qurrah, beliau mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathu Makkah, yaitu yang terjadi di 8 Hijrah. Di atas ontanya Rasulullah membaca surat Al-Fatah, yaitu Inna Fatahna laka fatham mubina yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Farajja'a fi qira'atihi. Ini istilah lain. Rasulullah membacanya dengan tartil alias tidak membacanya dengan nada cepat, ya. Pelan-pelan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dan nampaknya Imam An-Nawawi rahimahullah lebih mengutamakan bacaan tartil, ya. Tidak saja tajwid dan waqaf-waqafnya, tapi juga
nada atau speednya dengan nada lambat. Ya. Di sini terlihat bagaimana beliau mengungkapkan ya, dalil-dalil atau ungkapan-ungkapan para sahabat atau para ulama yang pada umumnya tidak menganjurkan bacaan cepat ataupun zamzamah. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an aqra'a suratan urattiluha ahabba ilayya min aqra al-Qur'ana kullah. Ya. Ini menunjukkan pentingnya baca tartil. Ya. Ibnu Abbas menjelaskan, sungguh aku membaca satu surat yang aku baca dengan tartil itu lebih saya cintai daripada aku membaca satu Quran sepenuhnya. Satu surat, apakah maksudnya surat panjang seperti Al-Baqarah atau surat pendek seperti surat sedang maksudnya seperti surat Al-Hadid misalnya, ya. Ya, namun kembali lagi kenapa ada yang membolehkan zamzamah, ya? Maka memang zamzamah itu bacaan cepat sekali itu betapapun mungkin kurang nilai tadabburnya, tapi dia bermanfaat untuk mencakup semua bacaan. Ya. Artinya bagaimana supaya bisa terbaca sebanyak mungkin dari surat-surat itu dalam rangka merawat sebuah hafalan. Ya. Wa an Mujahid annahu su'ilah, dari Imam Mujahid. Mujahid ini murid dari Ibnu Abbas. Ditanya tentang dua orang. Salah satunya membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Dan satunya hanya membaca surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah saja. Wa zammanahuma wa ruku'ahuma wa sujudahuma wa julusahuma wahidun sawa. Jadi dua orang, katakan sholatnya sama-sama 2 jam. Ya. A 2 jam cuma selesai Al-Baqarah. B 2 jam selesai Al-Baqarah Ali Imran. Maka ketika ditanyakan mana yang lebih baik, Imam Mujahid mengatakan yang membaca Al-Baqarah saja itulah yang lebih baik. Karena berarti bacaannya rapi. Wa qad nuhiya 'anil ifrati fil isra'. Dan dilarang bagi yang membaca cepat secara berlebihan. Yang diistilahkan dengan al-hadzu. Al-hadzu membaca dengan berlebihan cepatnya. Ya. Ya, kalau istilah masyarakat apa itu? Baca Quran geremeng. Ya. Begitu cepatnya geremeng, huruf-hurufnya nggak jelas. Ya. Apalagi gunahnya, apalagi mat-matnya udah nggak ada semua. Yang penting asal bunyi saja. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Nah, itulah kira-kira orang yang membaca Al-Quran dengan al-hadzu. Ya.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, seseorang berkata kepadanya, aku membaca surat pendek, sebutlah misalnya Al-Fil, di dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hadzan ka hadzis sya'ar. Ya. Kamu membacanya dengan sepercepat ya. Maka beliau katakan, inna aqwaman, sungguhnya akan terjadi manusia-manusia yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran tidak bisa menyentuh hatinya. Bahkan tidak bisa menyentuh, tidak bisa melewati kerongkongan. Walakin idza waqa'a fil qalbi farassakha bihi naf'un. Ya. Namun bacaan Quran itu apabila meresap dalam hati, maka itulah bacaan yang bermanfaat. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa hadha lafdz Muslim fi ihda riwayat. Ya, mungkin juga apabila walaupun cepat namun tetap bacaannya meresap di hati, ya. Ada imam di Timur Tengah yang terkenal namanya Syekh Al-Muhaisini, ya. Al-Muhaisini. Bacaannya cepat, ya, tapi penghayatannya cukup bagus, ya. Ya, bisa jadi cepat tapi penghayatan bagus bisa lebih baik daripada lambat tapi nggak ada penghayatan. Qala al-ulama'u wat-tartilu mustahabbun, ya. Maaf ya, agak sariawan sehingga bacanya agak berjuang, ya. Wat-tartilu mustahabbun litadabburi wa li ghairihi. Ya. Membaca tartil itu dianjurkan agar bisa terjadi tadabbur ataupun lainnya. Yustahabbu tartilu lil ajami alladzi la yafhamu makna. Bahkan tartil itu tetap dianjurkan ataupun disunnahkan bagi pembaca Al-Quran yang belum paham maksudnya. Ya. Lianna dzalika aqrab ila tauqir. Karena membaca dengan tartil itu memberi kesan menghargai atau menghormati Al-Quran itu. Wa asyaddu ta'thiran fil qalbi. Bahkan bisa jadi tetap memberi sentuhan di dalam hati pembacanya ataupun yang mendengar. Ya, selesai satu fasal, ya, satu topik, ya. Topik berikutnya, wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin ay yas'alallaha ta'ala min fadlihi. Ya. Disunnahkan apabila seorang membaca ayat-ayat tentang rahmat Allah, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalnya gimana? Misalnya kita baca juz 30, baca An-Naba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba, ya. Sampai akhir surat ya laitani kuntu turaba. Maka dijelaskan dalam hadis, artinya sebuah sunnah Rasulullah, setelah membaca berhenti sejenak berdoa, ya. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu, sesuai dengan isi ayat yang dibaca tadi. Ya.
Tentu bagaimana mungkin seseorang akan berdoa kalau dia nggak paham apa yang sedang dibaca. Jadi ini menunjukkan pentingnya memahami bacaan Quran yang sedang kita baca. Dan insya Allah membaca terjemahan juga memadai untuk memberi pemahaman Al-Quran. Walaupun tidak luas, tapi terpahamilah ya apa yang dimaksud dengan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba dan seterusnya. Sebaliknya wa idza marra bi ayati adzabin, apabila dia membaca ayat tentang azab, dianjurkan ataupun disunnahkan untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi dari azabnya, ya, dari bahaya azab itu. Misalnya Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah selamatkan kami. Au as'alukal mu'afah fi kulli makruhin, ya Allah selamatkan kami dari segala yang membahayakan kami atau sejenisnya. Wa idza marra bi ayati tanzihin nazzaha, ya. Begitu juga dianjurkan apabila membaca ayat yang menjelaskan tentang kemahasucian Allah, dianjurkan kita mensucikan Allah. Ya. Ya. Misalnya, sabbih isma rabbikal a'la. Kita membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi pada satu malam, maka Rasulullah membaca Al-Baqarah, ya. Dan ternyata bacaannya memanjang sampai Ali Imran, bahkan An-Nisa. Ya. Di dalam bacaan-bacaan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang bertasbih, kadang berdoa, kadang minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hadis rawahu Muslim, intinya hadis Hudzaifah inilah yang sangat menguatkan pentingnya membaca Al-Quran itu merespon, ya, merespon ayat-ayat yang sedang dibaca, ya. Baik itu ayat surga, ayat neraka, ayat rahmat, ayat kemahasucian Allah, dan lain sebagainya. Berkata ashabuna, murid-murid Imam An-Nawawi, ya,